Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin press briefing yang pertama ya dari kantor komunikasi kepresidenan atau kantor PCO. Dan hari ini kita melihat sebuah proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tidak hanya di Jakarta tapi juga ada di berbagai daerah di Indonesia. Kita melihat ada mungkin hampir semua stakeholder terlibat sekarang ya dalam memainkan peran mereka sebagai memainkan peran mereka dalam demokrasi gitu. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang. Dan kita juga melihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat, ya, mahasiswa yang memainkan peran mereka dalam demokrasi sebagai aktor demokrasi. Ya, jadi kita melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, teman-teman, di tengah tarik menarik dan perbedaan pendapat, kita juga melihat bahwa bangsa kita ini sebuah bangsa yang besar. Ya, tadi DPR sudah menyatakan, ya. Pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun, kondusivitas harus tetap kita jaga, ya. Ketenangan harus tetap kita jaga supaya juga masyarakat hidupnya tenang dan roda perekonomian tidak terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. 3 pertanyaan aja ya. 3 pertanyaan. Tadi kan kalau DPR itu jelas akan mengikuti peraturan yang berlaku. Ya. Karena Mas Hasan tadi bilang bahwa pemerintah mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Aturan yang berlaku itu MA juga kan berlaku. MK juga berlaku. Ini akan mengikuti yang mana? Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Berarti yang terakhir sama. Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soal itu. Iya. Iya. Pemerintah tadi memastikan bahwa akan menjaga kebebasan berpendapat itu sendiri. Tapi laporan-laporan di lapangan sekarang banyak di daerah, terutama tadi ada info dari tim kami di lapangan bahwa karena rombongan ibu negara mau lewat, jadi rombongan massa yang tengah melakukan unjuk rasa hasil ini dibubarkan paksa. Ada juga beberapa di daerah-daerah lain yang mulai ricuh. Saya rasa tidak ada kaitan dengan kebebasan berpendapat ya. Teman-teman, hari ini nggak ada yang ditelepon kan? Tidak ada yang diarahkan kan? Ya. Teman-teman di lapangan juga hari ini banyak yang turun ke lapangan. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada figur-figur publik. Tidak ada masalah kan? Ya. Tadi juga ada teman-teman dari DPR justru datang menghampiri demonstran, menyampaikan pernyataan dia. Jadi menurut saya ya demokrasi itu seperti ini. Ada perbedaan pendapat, tapi di ujungnya kenegarawanan, kebesaran kita sebagai sebuah bangsa itu akan nampak dengan sangat baik. Pertanyaan kedua ya. Kami belum dapat informasi soal itu. Nanti saya. Ya, nanti kita lihat ya. Saya harus cari informasi dulu. Pembicaraan di dalam kan kita tidak langsung tahu seperti itu. Ya, sorry terakhir.
ini kalau dilihat dari rapat balik Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.